Perkenalkan, nama saya Yolanda Olivia Gnesia dari kelas Hukum Dagang C NPM 1910101116. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS Ibu 2 dari 4 pertanyaan yang Ibu kasih. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan Ibu yang nomor 3, yaitu perbedaan perkumpulan dan persekutuan perdata. Yang pertama itu ada pengertian. Pengertiannya itu ialah jika perkumpulan itu memiliki suatu perkumpulan yang lebih dari 2 orang yang bertujuan untuk sosial, keagamaan, dan segi materi untuk membantu sesama. Sedangkan dari persekutuan perdata yaitu perkumpulan lebih dari 2 orang atau lebih dengan mencari keuntungan dan laba bersama. Lalu yang kedua, pasal yang mengatur. Pasal yang mengatur perkumpulan ialah pasal 163 sampai 1665 KUHP Perdata. Sedangkan persekutuan perdata itu pasal 1618 sampai 1652 KUHP Perdata. Lalu Tujuan perkumpulan perdata ialah untuk sosial keagamaan, sedangkan tujuan dari persekutuan adalah mencari keuntungan bersama. Lalu ciri-cirinya ialah yang pertama itu perkumpulan itu mempunyai perkumpulan yang sistematis dan terarah sejak terbentuknya perkumpulan tersebut. Lalu yang kedua, tidak mencari keuntungan bersama, melainkan mementingkan sosial dan kepentingan bersama. Lalu ciri-ciri persekutuan perdata ialah mencari keuntungan dan laba di dalamnya. Lalu saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 4, yaitu surat berharga di luar KUHD, dan perbedaannya. Yang pertama, surat berharga dalam KUHD. Yang pertama ada wesel. Wesel adalah surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya. Wesel adalah suatu surat berharga pertangkal dan menyebutkan tempat penerbitannya, yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik untuk membayar kepada pihak yang menanggung. Lalu ada surat sanggup. Surat sanggup itu surat berharga yang memuat kata aksep atau promes dalam mana penerbit menyanggupi untuk membayar jumlah uang kepada orang yang disebut dalam surat sanggup tersebut. Lalu ada kwitansi. Kwitansi itu adalah surat bukti pembayaran sang pembayar kepada penghutang. Lalu ada kwitansi. Lalu ada saham. Saham itu diatur di dalam pasal 40 KUHD dengan kata-kata bertujuh kata bahwa modal perseroan dibagi oleh saham-saham atau sero atas nama atau belangko. Lalu ada konosemen. Konosemen itu dalam pasal 504 KUHD disebutkan pengirim dapat meminta agar pengangkut mengeluarkan konosemen tentang barang yang diterimanya. Lalu ada delivery order. Delivery order itu dalam pasal 510 KUHD menentukan bahwa pemegang yang sah berhak menuntut penyerahan barang di tempat tujuan sesuai dengan isi konosemennya, kecuali bila ia menjadi pemegang tidak sah menurut hukum. Lalu berikutnya ada surat berharga di luar KUHD. Yang pertama ada bilet giro. Bilet giro itu adalah tanda bukti atau surat yang diterbitkan oleh bank, misalnya bank kepada nasabahnya, dilakukan bentuknya kepada
penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak yang menerima. Lalu ada travel check, yaitu atau disebut cek perjalanan atau surat yang berharga dikeluarkan oleh sebuah bank yang mengandung nilai, di mana bank penerbit sanggup membayar sejumlah uang sebesar nilai nominal yang ditulis. Lalu ada credit card. Credit card itu adalah kartu yang membolehkan nasabah untuk berutang terlebih dahulu dan bisa membayarnya di bulan depan. Lalu letter of credit. Transaksi perdagangan ekspor impor pada dasarnya dapat dilakukan dengan atau tanpa L per C, namun karena L per C melindungi kepentingan kedua belah pihak. Lalu sertifikat Bank Indonesia adalah deposito berjangka yang bukti penyimpanannya dapat diperdagangkan. Sekian, terima kasih.